Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Satyatil Faisal dari kelas 4B. Sini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan UAS Tamening saya. Saya langsung saja di sini saya sudah membuat beberapa metode yang diperlukan dari soal, termasuk dari regression using classical machine learning-nya. Untuk kodenya seperti ini. Dengan sebelumnya saya mengimport NumPy dan Matplotlib. Nah, untuk mencetak hasil akhirnya dengan ngeprint, lalu akan output seperti ini dengan regression using layer regression. Aktualnya predikat linear regression. Kemudian yang kedua ada regression using deep learning. Untuk kodenya seperti ini dengan melatih model itu training skala dan training. Nah, di sini melatih model, memprediksi dan mengevaluasinya juga. Ya, untuk visualisasinya saya menggunakan kode seperti ini dengan menampilkan hasil data asli prediksi ringan. Kemudian lanjut ke image classification. Saya mendownload wrapping datasetnya terlebih dahulu. Ya, sudah bisa di-download karena download wrapping dataset. Ngeprint download wrapping dataset berarti sudah berhasil di-download. Lalu kita masuk ke predikat predict the given dataset classification using classical machine learning. Untuk kodenya seperti ini kurang lebih. Oke, kita langsung ke outputnya. Berhasil diekstrak untuk training fitur dan testing fiturnya. Dengan ekstrak seperti ini, kita mengekstrak print extracting training fitur dan print extracting testing fitur ini. Oke, lalu kita lanjut ke selanjutnya, yaitu definisi model yang diuji. Saya di sini ada dictionary untuk menyimpan hasilnya. Ya, langsung untuk outputnya berhasil dan seperti ini outputnya. Dengan itu berarti sudah dapat menampilkan hasil report dari klasifikasi reportnya. Oke, lanjut ke image klasifikasi deep learning. Kodenya lebih seperti ini dengan kategori dan subsetnya training dan kelas mode kategorial dengan subsetnya validasi. Untuk generator dan testing, kelas modenya kategori dan shuffle-nya false. Lalu kita tampilkan info tambahan dengan ngeprint jumlah kelas, training tables, validasi sampel, testing sampelsnya juga. Sini untuk kode lanjutannya. Nah, kita masuk ke sini ada beberapa download yang lumayan agak besar. Sudah kita download. Lalu di sini kita mendownload, masuk ke teks klasifikasi. Kita mendownload widget. Nah, di sini ada beberapa importan. Nah, kita langsung masuk ke B2 teks klasifikasi using classical machine learning. Ya, untuk kodenya kalau lebih seperti ini. Ya, berhasil ditampilkan. Untuk penampilannya klasifikasi reportnya seperti ini. Nah, ya, masuk ke teks klasifikasi using deep learning. Untuk predikat given datasetnya, kita memproses dataset di sini. Dataset kita proses, lalu kita loading dataset dan gabungkan train value-nya, lalu tes datanya.
kemudian encode labelnya itu apa, lalu token result dan peraturan tambahannya juga apa, lalu kita tokenisasi dan paddingnya itu gimana, lalu one hot encode labelnya itu ya training cat atau ya test catnya. Nah, kemudian kita bangun model menggunakan model seperti ini ya akan mengambil hasil seperti ini. Dan classifying repotnya berhasil diuji. Kemudian kita masuk ke tabular data klasifikasi. Ya, kita di sini mendownload beberapa dataset yang besar, agak besar ya di sini. Oke, masuk ke klasifikasi using classical machine learning. Oke, untuk kodenya seperti ini. Pastikan label encodingnya dulu. Nah, di sini saya label Y, misal encoder, Y trend. Nah, di sini untuk model logistiknya regression dengan training model dan prediksinya. Lalu kita evaluasi dengan mengeprint my F1 score-nya dan classification report-nya. Kita lanjut ke classification using deep learning. Yang untuk kodenya seperti ini. Nah, di sini ada kode encode semua filter kategorikal. Kita encode semua fiturnya dengan label encoders for column in extend column jika extend column tipenya objek dan label encoder, lalu extend kolomnya sebelah left transform. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita isi missing value-nya untuk numeric column, ya mohon maaf karena badan saya juga lagi kurang fit. Nah, kita lanjut untuk clustering. Ya, di sini belum dapat gambar karena sebenarnya saya juga keterbatasan internet, di rumah nggak ada wifi dan kuota juga sedang krisis, jadi ya untuk ini agak berat dijalankan. Cuman sebelumnya saya sudah menjalankan, berhasil semua untuk ujinya. Untuk menguji kodenya sudah berhasil semua. Oke, kita lanjut ke tabular data clustering. Ya, robotnya seperti ini. Ya, mohon maaf saya percepat saja karena kuota saya juga atau internet juga tidak ada. Mohon maaf. Ya, kita masuk ke image clusteringnya. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa untuk ujinya karena ya internetnya saya kurang memadai. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Untuk yang terakhir di sini saya sudah menambahkan clustering. Ya, untuk penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.